Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kita akan membahas tentang saham-saham yang terpilih berdasarkan voting untuk dibahas analisa teknikalnya. Namun sebelum memasuki saham-saham yang tadi ada di voting, kita bahas dulu pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pada perdagangan Jumat kemarin, IHSG ditutup turun 0,37%. Memang benar masih di support ascending triangle-nya. Namun tentunya ini mengkhawatirkan apakah dia akan jebol ke atas atau jebol ke bawah. Kalau kita lihat dari MACD ya, high-nya sama. Namun kalau kita lihat dari MACD, terlihat dia turun ya MACD-nya ya. Kalau dalam analisa teknikal ini yang dinamakan bearish divergence atau tanda-tanda bearish. Namun juga belum tentu bearish. Kita lihat apakah besok jebol bawah 5.000 lagi atau jebol 5.150 dan bisa targetnya nutup gap. Jadi wait and see dulu ya. Nah, saham pertama yang ingin dibahas adalah Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai, saham properti. Tentu pasti tahu dong, Kota Mandiri di Tangerang Selatan dekat DKI Jakarta. Bumi Serpong Damai sebagai pelopor pembuat Kota Mandiri. Nah, ini pergerakan sahamnya itu sedang membentuk pola bullish symmetrical triangle. Nah, besok juga kelihatannya penentuan ini, jebol bawah apa jebol atas. Moving average juga dempet-dempet, masih galau pergerakannya. Misal besok jebol ke bawah ya, sekitar target penurunannya pertama di 700 sama 650. Misalkan jebol ke atas, target pertama kita bisa pasang di 850, 900 sama 1000. Saham kedua Jaya Real Property. Wah, kebetulan tadi yang ditanyakan properti residensial semua ya. Kita lihat moving average juga dempet-dempet, sedang berusaha menembus moving average yang berhimpit-himpit itu, tapi masih belum bisa. Volume juga sepi masihan. Kita harus nunggu konfirmasi dia volume lebih dari volume 20 hari terakhir. Nunggu MACD Golden Cross, mungkin kita bisa masuk. Namun jika yang ingin masuk sekarang, bisa beli di sekitar posisi penutupan kemarin, pasangnya di 410, target pertama di 450, target panjangnya di 500. Stop lossnya jangan lupa di 410 ya. Nah, PTBA Bukit Asam ya. Mungkin yang suka batu bara, hampir semua yang punya emiten batu bara pasti tahu tentang Bukit Asam ini. Pada perdagangan terakhir itu membentuk pola candlestick-nya doji, ketahan di MA20. Kita lihat ya, MA5, 20, 50, 100 sudah dempet ya, masih belum bisa nembus MA200. Kita lihat sudah golden cross yang MA5 sama 20, udah di support MA20. Bisa, kalau mau beli boleh sekarang.
Tapi tentu dalam trading itu kita itu harus merencanakan, misalkan tidak sesuai dengan harapan, stop lossnya itu ada di 2070. Kalau mau target pertama di EMA 200 2200, kalau mau target panjangnya bisa di 2500. Selanjutnya rukun Raharja, kita lihat oke, moving average sudah bagus, sudah golden cross. MACD juga mau golden cross, kita bisa beli, spekulasi beli di 115. Kita stop lossnya kasih di 105, rewardnya kita bisa targetkan di 140 untuk taking profit. Nah, tadi ada juga yang menanyakan perusahaan Telkom, Telekomunikasi Indonesia TLKM, saham sejuta umat. Entry buy-nya kapan sih Bang kira-kira? Kalau dilihat dari pergerakannya, beberapa bulan terakhir ini sideways di rentang 3000 dan 3500. Jika yang mau beli bisa di area 3100 3000. Target taking profitnya di 3400 3500 untuk yang swing ya. Ya bisa beberapa minggu untuk 3000 3500 kan lumayan juga, melebihi deposito. Sebenarnya baru kurang meyakinkan. Nah, INDF. Nah, terus kenapa INDF itu swing nggak seperti anak perusahaannya ICBP yang stabil naik? Ya karena INDF itu holding. Selain dia ada ICBP di dalamnya, juga ada Indo Agri yang isinya antara lain sawit. Tentu kita tahu sawit beberapa tahun terakhir ini harganya sedang kurang bagus, tentu akan mempengaruhi pada pendapatan dan labanya Indofood. Kita lihat, waduh, Indofood sedang berusaha menembus resist. MA sudah bagus, MACD masih belum, dan INDF ini ada isu negatif akuisisi Pinehill yang ICBP-nya ya, yang akuisisi Pinehill yang dinilai terlalu mahal. Jadi ya hati-hati aja ya kalau mau beli, kalau mau aman ya. Yang suka risiko tinggi 6400, kalau yang mau pengen risiko rendah bisa nunggu di 5500 5600. Terus kita bahas ICBP-nya. ICBP sebelum 2020 ini cenderung naik ya, bandingkan INDF yang fluktuasi. Nah, kalau dilihat yang ini, kejatuhan yang ini juga itu karena isu akuisisi Pinehill. Namun sekarang ternyata akuisisi Pinehill kemarin itu sudah disetujui pemegang saham minoritas First Pacific. Jadi juga hati-hati ya. Sebaiknya meskipun ini ketahan di MA100 MA50, tetap harus hati-hati. Kita bisa tunggu aja di 8000 untuk lebih amannya. Demikian pembahasan hari ini. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.